Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita tentang kisah inspiratif Imam 4 Madhab. Sebagian besar umat muslim di dunia meyakini terkait keberadaan 4 madhab yang menjadi rujukan fikih bagi ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini tidak lepas dari ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Sebagai imam yang menjadi panutan umat muslim hampir di seluruh dunia, tentu menarik untuk menguak atas kisah-kisah mereka. Yang pertama, kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam dengan nama asli Nu'man bin Thabit bin Marzuban ini lahir di kota Kufah tahun 699 Masehi. Beliau merupakan satu-satunya imam yang besar dengan keluarga yang lengkap, berbeda dengan 3 imam lainnya yang yatim. Salah satu kisah menarik dari Imam Abu Hanifah adalah saat beliau hendak mengisi majelis ilmu. Beliau meminta kepada seorang karyawannya agar menjelaskan kepada pembeli tentang kondisi kain yang punya kualitas baik serta kain yang punya cacat. Titah Imam Abu Hanifah ternyata tidak diindahkan karyawannya. Mendapati hal tersebut, Imam Abu Hanifah meminta agar seluruh hasil perniagaan hari itu disedekahkan. Inilah salah satu sifat waro dari Abu Hanifah yang patut kita contoh. Selanjutnya adalah kisah imam yang terkenal dengan kitab hadisnya Al-Muwatta, yakni Imam Malik bin Anas rahimahullah. Saat menjejak usia 7 tahun telah menghafal Al-Quran. Setiap hendak berangkat untuk belajar kepada gurunya, yakni Abdurrahman bin Faruk, ibunya selalu merapikan pakaiannya. Hal inilah yang kurang dari orang tua zaman sekarang, yaitu mengajarkan anak mereka akhlak yang baik. Anak usia di bawah 7 tahun seharusnya diajarkan tentang akhlak yang baik. Tidak kalah menarik adalah kisah dari murid Imam Malik sendiri, yakni Muhammad bin Idris atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Pendiri madhab Syafi'i yang saat ini menjadi tuntunan mayoritas penduduk di Indonesia, sejak usia 7 tahun juga telah menghafal Al-Quran. Syafi'i lahir di Gaza, Palestina bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu 150 Hijriah atau 767 Masehi. Pada usia 12 tahun, bersama ibunya, mereka hijrah ke Mekah. Di sana, Syafi'i kecil belajar sastra. Ia menghafal ribuan syair, hingga suatu ketika ia diminta oleh seorang ustadz untuk berguru ke Madinah. Pertama kali pertemuannya dengan Imam Malik, Syafi'i kecil yang saat itu ditemani oleh gubernur Madinah menghadap kepada Imam Malik dengan maksud hendak berguru. Namun permohonan itu tidak diindahkan oleh Imam Malik. Sembari menarik jubah Imam Malik, Syafi'i menyampaikan tekadnya. Melihat raut wajah Syafi'i yang penuh semangat, Imam Malik akhirnya mengizinkan ia berguru dengannya. Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah perbuatan maksiat, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Pesan Imam Malik. Terakhir, kisah dari Imam Ahmad. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad baru menikah setelah ibunya wafat, yaitu saat usianya yang ke-34 tahun. Perempuan yang dipilihnya pun perempuan dengan tampilan yang sederhana. Kemudian ada pertanyaan, mengapa Imam Ahmad menikahi perempuan yang tidak begitu elok rupanya? Karena jawabannya adalah
Aku tidak ingin fokusku terhadap ilmu terganggu karenanya. Demikian jawab Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab.